Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita diberi kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, senantiasa dalam iman dan Islam yang kuat, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dalam rangka mencapai ridha Allah agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita melalui ajarannya, yaitu dinul Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah, perlu kiranya kita selalu muhasabah diri terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam pelaksanaannya, penerapannya, maupun tata caranya. Sesuai dengan tema ngaji sore dari PDA kali ini, implementasi tentang fikih. Oleh karena itu, saya akan mengajak untuk bermuhasabah diri terkait dengan ibadah wudhu. Ibadah wudhu membersihkan diri dari hadas kecil pada saat tidak dalam keadaan rusuh. Wudhu merupakan salah satu amalan ibadah yang sangat penting dalam Islam, karena di samping sebagai salah satu syarat sahnya sholat, namun dapat juga sebagai salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kapan wudhu tersebut disyariatkan oleh Allah? Perintah wudhu bersamaan dengan perintah wajib sholat, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Jika berwudhu kita sudah bisa memenuhi 4 hal sebagaimana dalam ayat tersebut, yakni yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan sampai ke siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki sampai dengan mata kaki, sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntunan, tentu saja sudah sah wudhu kita. Namun sebagai umat Nabi Muhammad, sudah barang tentu cara-cara pelaksanaan ibadah kita juga harus mengikuti atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam cara berwudhu tersebut. Monggo dibuka kembali tata cara berwudhu yang ada di HPT Kitab Toharoh, agar kita selalu mereview apakah cara wudhu kita sudah bisa sempurna atau belum. Selain berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 6 di atas tadi, di HPT juga terinci dengan detail
berikut sunnah-sunnahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita. Mulai dari bismillah, niat ikhlas karena Allah, sampai dengan doa yang diucapkan setelah berwudu. Jika saya sebutkan di sini tidak akan cukup waktunya. Namun saya hanya menggarisbawahi dua hal yang sering terlena. Yang pertama, membasuh tangan tidak sampai siku. Yang kedua, saat membasuh kaki ada bagian-bagian yang tidak terkena, mungkin mata kaki atau sela-sela jari. Karena bagi orang yang sudah usia, bentuk jari-jari kaki sangat menempel rapat, sehingga jika hanya dikeluncur air begitu saja tidak akan masuk di sela-sela jari. Oleh karena itu di dalam HPT rinciannya diperjelas. Ada sebuah perintah wa khallilil asabi, dan sela-selailah jari-jari kakimu. Ini semua sebagai bentuk kehati-hatian karena dua hal tersebut masuk dalam hal yang wajib agar wudhu kita sah. Jika tidak sah, maka sholat orang tersebut tidak akan sah karena keadaannya tidak suci, masih ada kesalahan dalam pelaksanaan wudhunya. Sebagaimana dalam sabda Nabi, miftahus sholatit tahur, kunci sholat adalah suci. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri atau selalu mengingatkan putra-putri kita agar kita selalu berhati-hati dalam melaksanakan wudhu tersebut. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf karena masih dalam taraf belajar. Semoga ada arahan kritik yang sifatnya membangun dari ibu-ibu PDA. Jika ada benarnya, semoga menjadi penyegaran bagi kita semua dan khususnya untuk diri saya pribadi. Nasrun minallahu fafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.